Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pengerjaan motor blade, yang mana pada permasalahan pada motor ini yaitu waktu nanjak tebing itu nggak ada tenaganya. Kata pemiliknya, motor ini ngeretek ketika naik di tanjakan, dan setelah dibuka bagian blok seher ternyata ini di bagian piston. Ini bisa teman-teman lihat, bagian piston ini baret. Nah, inilah kenapa motor ini ngeretek waktu naik tebing. Itu seperti motor keadaan 2 tang. Seharusnya kalau untuk 2 tang itu ngeretek mungkin kurang oli atau pelumas oli samping kurang, namun ini 4 tak tapi malah ngeretek juga ketika nanjak, dan setelah dibuka ternyata baret bagian piston. Dan ini biasanya terjadi baret bagian piston ini kalau enggak olinya itu kurang, biasanya ada permasalahan di bagian pompa oli. Dan kita akan cek dulu bagian pompa oli, dan cara pengecekannya ini di bagian sebelah kiri. Ini ada lubang pompa oli. Nah, sebelum kita cek dulu bagian oli, apakah olinya masih ada atau kurang. Kita pastikan dulu di bagian oli. Nah, kita buka dulu di bagian oli, kita cek. Mudah-mudahan untuk di bagian olinya ini masih ada, masih utuh. Nih di bagian oli, olinya masih aman, masih banyak, ini masih tinggi. Ini saya gunakan cutlass untuk mengukurnya karena ini bawaannya ini patah tutup olinya. Kemudian kita cek lagi bagian pompa oli. Ini bagian lubang pompa oli sebelah kiri. Kalau dari motornya itu sebelah kiri sini. Kita akan coba engkol terlebih dahulu. Jika olinya bagus atau normal, maka oli akan keluar lewat lubang sebelah kiri. Buat gajah engkol saya. Terus engkol terus. Bener. Terus. Up. Nah, jika sudah diengkol sedemikian, itu seharusnya oli sudah keluar lewat lubang jalannya oli naik ke bagian blok dan juga blok head. Namun ini bagian oli masih kering juga. Kita akan lihat dulu, untuk memastikannya kita akan buka di bagian bak oli. Oke, kita pindah dulu. Oke, untuk membuka bak oli, kita buka dulu bagian step dan juga engkol. Ini mamas bengkelnya, mamas ganteng. Nah, ini jaluk rapi, cuman kerjaan urung eneng, jadi belajar bengkel sih baru rapi. Wis bengkel, aku buka bengkel dewi baru rapi. Kan enek masukan nih. Modal rapi tok arek klonan wae bojone engko ngelih. Mangane nggih opo? Klonan tok ora wareg. Nah, jadi ini saya sambil ngajarin.
Iki Mas bengkel iki sterek iki mulakno nganggo baju dekne pamer awak iki. Senengane udo dekne. Oli ini ditap sih, tumpah. Dan kita akan coba tap dulu bagian oli, seberapa banyak olinya, apakah karena oli kurang ataupun kering. Tapi kalau dicek tadi sepertinya olinya masih bagus, masih banyak. Mudah-mudahan bagian oli juga aman. Tuh saya suruh harga. Oh, tutup harga. Nah, jika teman-teman membuka bak bagian kopling, ini ada centolan bagian sebelah depan itu diketok sedikit karena baknya juga masih rapat. Ketok pelan-pelan nggak masalah. Berbagai sebelah kono, sebelah kono, ya tarik, terus ganti wae, cepet, dok memburi, nah karo tarik kono. Oke. Nih kita lihat bagian oli ini masih aman karena masih dalam posisi 800 cc, karena ini literannya 1 liter, jadi 800 masih aman, belum yang tumpah tadi. Sekarang kita cek ke pompa oli ini, buka langsung. Nah, bagian otomatis oli ini sebelah sini, sebelah kanan, sebelah bak kopling. Untuk membuka otomatisnya itu tidak perlu dibuka semua bagian produk ganda, karena bisa digapai dengan kunci, jadi cukup dibuka otomatis olinya saja. Iki Mas iki grogi iki. Masuk nang YouTube dek niki. Di video grogi dek nih. Nyekel kunci gemeter iki. Nah, ini pompa olinya. Waduh, ki pompa oli niki. Nah, ini seharusnya bagian pompa oli ini mutar, tapi ini ngancing. Nah, ini seharusnya enteng, nggak ngancing seperti ini. Dan ternyata itu ada yang ganjel, ada yang nyumpel. Nyelok obeng cilik. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya walaupun dibersih juga nanti takutnya masih ngancing,
Jadi kalau bisa usahakan kalau sudah ngancing ini diganti, karena sudah pasti ada yang kalah di bagian dalam. Nah, bisa teman-teman lihat nih, jika diputar tuh, nah itu baru mutar dia. Ini tadi ada yang ganjal di bagian dalam. Nah, ini kita buka dulu. Nah, mancing lagi. Bersih, aman. Tapi tadi ngancing ini bagian, oh ini ada kotoran. Ada kotoran yang menyumbat di bagian pompa oli. Kalau sepertinya ini masih aman, tapi ragu juga kalau nggak diganti. Ini seret. Nah, seret mancing. Jika dipaksa dia memutar lagi, tapi nanti ngancing lagi ini. Oke, permasalahannya sudah ketemu, yaitu ngancing di bagian pompa oli ini. Pompa oli ini diputar oleh gigi pompa oli yang ada di sebelah rantai keteng atau rantai timing, dan kita akan pastikan juga arus jalur pemutarnya itu aman apa enggak, atau kalah apa tidak. Kita buka juga di bagian bak spool, sebelah bak spool kita akan buka juga. Wes, buka sih. Oke, kita buka bagian bak spool, karena gigi pengantar dari pompa oli itu berada di sebelah sini, gear pompa olinya. Cengkel lembu di kono sentolan dhuwur. Oke, bak oli sudah dibuka, kita buka juga bagian magnet. Kunci dua-dua kan yang gue tracker. Gigi starnya cabut sih. Nah, ini kita gunakan kunci tracker untuk membuka magnet. Jangan main ketok, nanti gegar bagian kelar askrek kalau buka magnet itu main ketok.
deng deng. Nah, dan kita lihat bagian gigi pompa oli ini, bisa teman-teman lihat tuh. Tuh, itu seharusnya dia ada gigi ruji-ruji seperti gear belakang, istilahnya seperti ini. Cuman ini sudah habis. Nah, ini kita lepas dulu bagian timing. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini tinggal separuh lagi. Nah, ini juga sudah sobek. Nah, jika oli pompa oli itu ngancing, maka bagian ini juga akan ngancing, bagian gigi pompa olinya akan ngancing karena dia mutar itu ikut dengan rantai keteng atau rantai timing. Jadi ketika pompa olinya itu ngancing, maka dia juga akan berhenti. Jadi dia habis kemakan, kegesek oleh rantai keteng. Jadi beginilah akibatnya. Dan itulah kenapa bagian piston pada motor ini jadi baret seperti ini, karena kepanasan. Dan juga bagian blok seher itu bagian bawah, bagian atas ini, seharusnya di atas ini juga baret tuh, ada goresan putih. Nah, ini juga jadi baret, dan akhirnya karena baret panas, motor jadi ngretek di tanjakan. Ketika kita naiki tanjakan, motor akan bunyi kretek. Oke, untuk teman-teman semua, ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan ikuti video sambungannya. Kita buat video lagi untuk pemasangannya. Jika kita satukan di sini nanti terlalu panjang durasinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.